kaki palsu itu berat nggak sih Pak? Awal mula itu Iya. pakai berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini ketemu lagi sama saya Aldi dari Ortopedi Indonesia. Kemudian saya ditemani dengan Halo. Saya Heri, Suherianto lengkapnya. dengan istri tercinta. Halo. Ya baik, alhamdulillah kita dikasih kesempatan nih buat berbincang-bincang sama Pak Suheri dengan istri tercinta Ibu Selvi. Iya. Jadi siapa sih Pak Suheri ini? Jadi kita mau tahu lebih lanjut nih Pak. Karena kan buat sharing-sharing, buat berbagi motivasi kepada para pengguna ya Pak ya. Iya. Yang mungkin sekarang sedang mencari reference Iya. atau gambaran bagaimana sih tentang kaki palsu itu Pak. Iya. Gimana kaki palsu itu bisa mengubah hidup Bapak gitu. Ya, betul. Gitu. Oke baik, hari ini kita ditemani sama Pak Suheri. Kita mau bahas tentang kaki palsu nih Pak. Iya. Kira-kira mungkin dari kronologi kejadiannya Pak bisa diceritakan kronologi kejadiannya sehingga Bapak membutuhkan kaki palsu untuk aktivitas tersebut. Mobilitas setiap hari ya. Jadi awal mula itu pulang kerja pas masuk shift dua. Kebetulan kan pulang jam 11 malam dari tempat kerja saya itu di daerah Pulau Gadung. Rumah saya itu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jauh juga ya Pak ya? Lumayan. Ya di saat pulang itu sih nggak ada firasat apa-apa ya, seperti pulang biasa aja. Saya ngajak teman saya namanya Pak Agus itu. Di jalan biasa aja ya, mampir pom bensin itu biasa isi full sampai mendekati rumah teman saya itu ya nggak ada firasat ya, biasa aja, lampu merah hijau, saya lanjutkan perjalanan masuk gang, tiba-tiba saya ditabrak. Saya nggak tahu itu motor dari sana itu saya seperti nggak kayak nggak ada motor. Saya yang melihat motor itu di depan saya itu yang motor kecil itu ngasih jalan buat saya. Itu saya belok, pas mau belok belum mau masuk ujung gang itu, mulut gang itu udah ditabrak saya. Pada saat itu yang bawa motor itu Pak Heri atau Saya yang kebetulan bawa motor. Kalau tidak salah itu teman saya yang belakang itu sudah bilang, "Ri, ada motor." Saya nggak tahu ada motor dari mana. Saya nggak tahu, soal depan saya tuh saya cuma lihat fokus motor itu depan saya ngasih jalan itu doang. Tiba-tiba motor tiba-tiba ada lampu, cahaya lampu itu datang tiba-tiba. Wah, saya jatuh ke trotoar, nggak jauh dari situ, tapi teman saya dengan motor saya mentalnya agak jauh. Ada kali ya 6 meteran. Saya jatuh, kaki itu terasa seperti kesemutan, nggak terasa sakit gitu.
kenapa kaki saya belum mau bangun waktu itu, pas di jalan itu belum mau bangun. Banyak orang datang itu cuma hanya nanya kondisi saya, bapak nggak apa-apa, bapak kuat? Iya saya kuat. Alhamdulillah dari kejadian sampai saya menjelang operasi sore itu saya nggak pingsan, dalam keadaan sadar. Sampai sore itu saya nggak tidur semalaman itu karena apa? Yang merasa sakit juga, rasa nggak sakit sih nggak begitu ini mas, cuma darah keluar terus kan di tempat tidur itu. Tapi itu kecelakaannya itu apakah ada patah tulang dulu Pak atau luka terbuka atau gimana? Tidak, jadi kaki itu langsung hancur. Oh, langsung. Jadi luka terbuka, tulang udah tidak berbentuk apa lagi. Saya tuh di trotoar itu teriak. Saya masih pakai helm, tas masih saya digendong. Pokoknya handphone alhamdulillah aman. Saya hubungin itu, pokoknya panggilan terakhir itu istri saya dan keponakan. Itu saya teleponin, pokoknya yang saya ingat yang gampang dipencet ya udah itu. Saya telepon, saya kecelakaan, sempat nggak percaya kan namanya di musim telepon aku penipuan, kita malam mas. Ada yang bilang aku nama ini, saya kecelakaan di sini, sampai di telepon, ini telepon 2 kali, sampai saudara saya pun nelfon saya 2 kali, mas ini bener mas Heri? Iya mas bener, ini aku kecelakaan bener. Iya, kamu lagi banyak penipuan begitu, minta uang ujung-ujungnya. Takutnya kan begitu. Nah saya telepon istri, yang orangnya tetangga. Jadi dihubungin orang itu nggak ada yang mau angkat sama sekali mas itu. Karena kondisi saya belum tahu hancur. Pas saya angkat gini saya teriak, Allah kaki saya hancur. Bisa kerja apa enggak, saya punya anak istri bagaimana nanti gitu. Sempat terlintas pikiran. Pikiran begitu, saya taruh lagi kaki, saya tenangin dulu. Terus datang tetangga, Ri, lu iya, Mas Mul iya, udah dah. Banyak kan orang ojek online kan di situ yang ngumpul. Dan inisiatif bawa rumah sakit yang terbesar. Di situ kan ada 3 rumah sakit. Berarti lu mau dekat rumah ya Pak? Iya. Bentar lagi dikit bro, sampai rumah mas. Di mana sih Pak? Lokasi titik Jatayu, Taman Puring. Oh, Taman Puring. Mas dulu kan kontraknya di umur. Taman Puring. Itu jalan yang saya kecelakaan musibah itu. Jadi di Taman Puring kalau Pak Heri mungkin dari sini ke sana ya? Yang terus dari sini. Dari perapatan Gandaria yang di Taman Puring kan ke kanan Gandaria City. Saya yang pecahan begini tuh. Nah, pecahan sini belok kanan. Iya. Sekarang jadi Abuba itu. Abuba Steak itu. Gitu. Jadi dia mungkin kencang dari jalan sana lurus ya? Dari perapatan dari dalam. dalam. Iya, kencang banget dia itu. Ya, di sebelah situ. Ya udah teman saya itu tetangga itu inisiatif besar dikit dia karena kecil juga sih Pak. Daripada bawa rumah sakit yang kecil nanti kalau alatnya nggak ada digotong lagi udah ya benar gitu diambil. Ya ada yang nolongin juga, dia mengorbankan sweaternya itu buat gantungan kaki saya. Mau putus mas. Kakinya mau putus tapi tetap masih nyambung. Masih di kaki. Udah ngemplek. Itu kalau boleh tuh ditabrak sama motor apa? Exabri, Yamaha Exabri, motor laki, kencang dia. Nah dibawa ke besi IGD itu, semua depannya. wah, Motor besi semua itu. banyak. Dibawa IGD itu ya, yang ditanyakan itu dari itu saya kecelakaan apa, tunggal apa, dari mana, pulang kerja apa main. Kalau pulang kerja ada BPJS tenaga kerja, ada job protek, sini. Main enggak. Kalau main beda kasusnya. Saya pulang kerja, ini tas saya masih ada di demo. Ditanya, udah pas ini KTP dan BPJS tenaga kerjanya. Saya daftarkan dulu karena pokok kecelakaan kerja. Udah, alhamdulillah. Saya nggak mikir tuh dapat biaya dari mana, yang penting saya bisa sembuh. Gitu. Ya udah, ya itu sempat sampai sore itu baru jam 4 sore baru operasi. Berarti sempat nginep dulu tidur, belum ada tindakan? Belum. Ya paling cuma penanganan pertama kayak bersihkan gitu. Waktu saya dipanggil itu kan dikasih tahu, Bu ini kondisi sebelum ditindak. Jadi itu kaki nempel, tulang keluar kemana-mana gitu kan difoto sama dokternya. Terus sekarang seperti ini penanganan pertama dulu, dipasang kayak papan gitu kan. Jadi kaki yang tadinya mau terbalik gitu, ngelumpur gini jadi satu. Jadi satu, itu baru darah 1 bed itu penuh. Kekurangan darah dong Pak? Iya.
Sehabis operasi itu ada 6 kantong. Oh. 6 kantong infus darah. Operasinya berapa jam? Jam 4 sore sampai jam 10-11 malam. setengah 10 atau jam 10 gitu. Oh, lama juga. Iya. Sempat ini nggak Pak, dari dokter itu mempertahankan Ya, kondisinya kaki. atau langsung di Awalnya Khususnya karena bapak ini kan di ruang waktu di UGD itu kan dia di bed kan, jadi yang dipanggil kan saya sama ponakan. Diagnosanya itu awal udah memang langsung amputasi. Oh. Seharusnya memang seperti itu, cuma kita kan nggak tahu ya, malam-malam dapat dokter siapa di situ kan nggak tahu siapa yang di ini ya, referen dari yang dokter UGD-nya itu dokter ini. Nah, ternyata dia sampai jam 4 itu baru ditindak, itu pun juga kita dari keluarga dari jam 12 malam sampai 4 sore mas. Bisa dibayangkan luka terbuka segitu loh, segitu gedenya. Terus dia menggigil, kesakitan, nahan. Tapi sempat minum obat saat itu? Loh, Cuma dari infusan aja. Infusan aja. Mungkin pereda nyeri kali. Nyeri kayaknya. Sama oksigen buat ngurangin darah keluar kan. Itu terus saya dipanggil, Bu, ini mau di CT scan apa gitu. Buat iniin MRI itu. Nah, ternyata akhirnya lagi perbaikan maintenance, nggak bisa, harus di foto apa gitu. Terus saya coba pertahankan dulu, tapi kalau ini memang opsi amputasi itu ada, tapi saya taruh di paling bawah. Nah, kita kan namanya orang awam nggak ngerti, yang ikutin dokter, namanya dokter spesialis pastikan udah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata saat kita ketemu sama pihak BPJS, kita kecolongan Bu. Kecolongan. Harusnya bapak itu didampingi dari awal, jadi diarahkan mana yang terbaik. Pak Fidi juga waktu itu juga, aduh ya Allah, jadi udah operasi berapa kali? 6. Dipertahankan, akhirnya apa, jempolnya nggak selamat karena nggak bisa busuk. Awal dokter nggak mau amputasi loh mas. Malah saya suruh pulang. Suruh pulang. Oh gitu? Nggak Tapi tahu. masih luka terbuka? Udah jadi kaki. Oh, jadi Tapi kaki. pen yang tinggi itu, pen yang kayak portal Iya. gitu. Dok, ini panasnya masih ini, jangan cuma karena HB naik terus disuruh pulang di rumah, itu tidak ada tenaga medis. Kalau dia ada apa-apa di rumah, masa dia mau bawa ke sini? Saya bukan orang medis. Keadaan seperti ini harus saya potong kayak gimana? Itu tapi masih lembek untuk gitu kan. Akhirnya sebenarnya kata dokternya, dokter bedah vaskular itu udah menyarankan diamputasi. Si ortonya nggak mau. Dokter mau jadi kaki dulu. Dipertahankan. Ini aja saya minta dipotong jempol aja. Udah dok, jempolnya diambil aja. Kalau memang mengganggu, daripada nanti mengganggu Saraf yang lain itu. lama dia memutuskan. Akhirnya ya karena kita dari pihak keluarga sudah minta seperti itu, pasien juga minta seperti itu, dia nggak bisa apa-apa kan. Tindakan dipotong, observasi 1 minggu, ternyata jaringannya mati semua. Kita maksudnya kayak membusuk. Ditusuk-tusuk dia nggak terasa. Berasa. Akhirnya kerok sampai habis. Sampai kecil kaki tuh. Sampai cuma tinggal, kalau orang awam bilang itu daging ya, sama tulang itu. Kelihatan. Saya kelihatan itu, saya lihat semua. Ini telapak tulang. Tapi itu dikerok sakit Pak? Dibius. Dibawa ke ruang operasi lagi. Nah, terapi madu itu jadi dikasih madu. Iya, dikasih madu. Dikasih madu. Bebet. Dibebet Iya. itu. Pas dibebet itu kan masih lembek, ada madu lah. Besoknya kering kan kita harus ganti lagi. Ini darah berluar itu ya. Kalau pas sama dokternya, dia teriak-teriak di kamar tuh. Aduh, telapak itu rasanya kayak apa ya mas ya? Tarik gini. Kesemutan itu udah syaratnya di luar. Jadi nempel perban, tarik saya kaget langsung. Cuat, kayak sikut kepentok itu rasanya. Iya. Itu rasanya, tapi lebih berasa yang di kaki itu. Oh, sampai sih biasa ya Pak? Iya. Mungkin vaskular karena peredaran darahnya udah lama pas itu Betul. Semuanya numpuk kok mas. Oh, iya. Numpuk. Terus disarankan untuk
habisnya jaringannya numbuh, rata lagi sama yang bagus, terus di bedah plastik ya, ada plastik, ternyata ada infeksi tulang. Dokter bedah plastiknya itu udah ini kenapa sih masih dipertahankan? Takutnya kan namanya ini di dalam, ditutupin, yang dalam ini rusak. Tuh terus sampai yang ngobatin dari bedah plastiknya itu divakum, di ini ternyata memang nggak bisa, ini udah rusak, ini tulang ini udah busuk. Saran saya memang harus diamputasi. Terus kalau kita dari awal dari kecelakaan pun itu sudah siap. Langsung harus diamputasi. Iya harusnya. Cuma dokternya itu mas. Waktu bapaknya ini di IGD itu kan memang yang tahu informasi pertama untuk amputasi kan saya dari keluarga. Saya udah bilang, saya sampaikan itu memang berat. Jadi mumpung dia lagi sakit nih, saya kasih aja yang sakit sekalian. Nanti kalau saya kasih yang enak, ternyata dia dokternya yang nggak enak, dong kan dia. Saya bilangin, kamu nggak siap nggak dengernya? Diem dulu, siap nggak? Kemungkinan harus diamputasi, saya gitu. Ya, apa-apa. Ada kaki palsu. Udah, langsung dikasih situ. Saya langsung mau bayar kaki palsu. Yang penting sembuh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Sampai teman saya itu datang tuh menjenguk tuh, kan siangnya banyak yang datang teman saya. Udah nggak apa-apa, kaki palsu ada, amputasi nggak masalah. Yang penting lu bisa kerja. Jadi gitu. diamputasi Bantuin nanti itu gitu. bukan akhir segalanya. Iya, udah mulai. Jadi ya kita harus menguatkan kan. Jadi semenjak kecelakaan itu setelah kaki saya hancur, saya udah bayang-bayang udah pakai kaki palsu kayak ini. Soalnya Kayak nggak mungkin kan untuk utuh itu nggak mungkin. Utuh lagi nggak mungkin. Kecuali kalau cuma patah tulang, patah biasa, bisa terbuka ini gitu. udah nggak berbentuk. Kalau teman saya kan memang patah tulang tapi nggak luka terbuka. Nggak ada luka terbuka. Patah di dalam ya? Di dalam, jadi kan masih bisa disambung. Kalau saya kan udah hancur, luka terbuka. Di trotoar itu katanya darah nggak ada, cuma setetes doang katanya darah. Cuma waktu dari UGD sudah diperbaiki, sudah ditangani dipasang papan itu Baru keluar darah, banjir darahnya. Sampai ganti spray berapa kali tuh tempat tidur. Iya, saya juga ya. Iya, makanya begitu. Kalau kata dokter bedah plastiknya itu serpihan-serpihan kecil saat remukan itu kan sudah terbuka di jalanan. Masuk di Itu dalam. satu kecil aja kalau kena kuman atau kotor meskipun sudah ini nggak ketahuan itu akan jadi berkembang infeksinya. Penyebab infeksinya bisa dari situ meskipun kecil, namanya udah serpihan terbuka di jalan bisa jadi penyebab infeksi. Iya. Soalnya tulangnya warna Itu coklat. tulangnya Mas. tuh kupi-kupi itu saya pegang saya ini. Jadi kawat ular itu lihat langsung ya, Bu? Kan Iya. merawat di rumah saya sendiri. Sempat di rumah. Oh, sempat di rumah dulu. Kan dipulang 3 minggu di rumah sakit yang pas Oh. kena. 3 bulan. Awalnya tuh jadi pulang tuh belum sembuh belum. Jadi masih pengen nanti terapi madunya di rumah saya ajarin gini. Jadi saya di training sama dokternya langsung. Nanti begini Bu, gini. Oke. Nanti kontrol lagi tanggal sekian per 3 bulan, per 1 bulan dulu ya. 1 bulan atau 3 minggu ya? Iya. Di antara itu kayaknya. Jarak kan jauh-jauh. Terus nanti 1 minggu. 1 minggu sekali. Seminggu sekali kontrol. Iya. Terus udah mulai ini baru 2 minggu sekali. baru 1 bulan sekali. Nah yang terakhir nunggu tulangnya nyambung per 2 bulan 3 sekali. bulan 3 bulan, sampai ya. 9 bulan baru ketahuan Bu Linda. Kalau Bu Linda, Bu Linda baru ada pas Dari udah. apa? aduh, Mas apa yang dari BPJS Tenaga Kerja yang di Fatmawati itu loh. Itu Telepon ya? telepon. Jadi Karena kan saya saya tiap ke rumah sakit pasti ngurus surat jaminan dulu kan. Terus di telepon. Berkas-berkas. iya buat jaminan ke rumah sakit Pertamina kan. Gitu. Ya alhamdulillah sih selama proses menunggunya dari BPJS tuh ACC-nya itu gak lama, cepet 3 harian ya. Kadang nggak Kurang sampai. lebih segitulah. Jadi dokter ditangani kalau mau operasi ACC-nya cepet gitu. Alhamdulillahnya saya udah mikir biaya dari mana ya, ini pasti operasi nggak sedikit, Iya. pasti biaya besar gitu.
udahlah, nggak tahu nanti urusannya bagaimana, yang penting Pas kita sembuh dulu. itu bapak dijadwalkan nanti ketemu sama pihak pihak ortoped. sama dari kantor. Itu belum tahu. Belum Jadi tahu. ortoped apa, mau diapain, belum jelas. Tapi itu posisinya udah diamputasi. Sudah Apa belum? ya. Udah apa belum ya? Udah. Kalau saya lihat sih di foto udah. Udah ya, udah. Yang mau kopi di RSPP itu. Udah. Oh, udah. Baru kontrol sekali 2 kali kan sama dokter Angga. Dokter Angga itu baru sekali 2 kali. Iya, amputasi dokter Angga kan. Kalau dokter Angga ini emang keputusannya udah bulat, dia nggak mau Nggak mau usaha apa lagi. Yang pakai penting alat-alat yang disarankan dokter sebelumnya. Kalau saya nggak Pak, kalau mau pakai ini, kalau misal mau itu ya silakan dilanjutkan sama dokter tersebut, tapi bukan di sini Nah, di karena sini dia udah nggak di situ udah lagi. keluar gitu. Jadi udah di resign, meninggalkan PR. Oh. Gitu. Kalau saran saya sih ya langsung diamputasi. Iya. Ya alhamdulillah setelah diamputasi itu malah saya merasa enteng. Lebih enak. Pemulihannya cepet. Dari pihaknya Bu Linda itu langsung sikap Pak, Sigap, itu langsung kita terapi di sini di Cipta di sini langsung dari ortoped juga dampingin. Itu yang bikin saya semangat juga dari keluarga jadi istri saya juga alhamdulillah nyemangatin saya. Dari rekan-rekan kerja pun alhamdulillah sampai sekarang pun masih mendukung. Jadi selama saya sakit itu sering ditengokin, Awal itu dijengukin. sama Mas Dana sama Mas Ketut ya? Nah, Ketut di rumah sakit Dua-duanya. dua-duanya Oh. kenalan. Terus dari manajer HRD pun dari kantor datang ke rumah nengokin bagaimana keadaannya. Alhamdulillah teman itu udah berapa kali datang mas, sebulan sekali, bisa 3 minggu sekali tuh nengokin gitu. Kasih semangat ya. Alhamdulillah dari pihak yang punya perusahaan pun saya dipesankan lewat HRD itu kita nggak akan pecat selama mereka masih mau kerja, monggo silakan, tapi dengan syarat harus sembuh dulu, bisa jalan normal lagi. Kalau pakai kaki palsu biar jalannya enak lagi gitu. Saya sempat nekat mau masuk pas masih ada pen tuh, Masih pakai kursi roda. masih kursi roda tuh. Akhirnya pokoknya sembuh aja dulu sampai bisa jalan normal lagi ya. Kalau ada kaki palsu biar jalan dulu baru boleh masuk. Tapi memang programnya RTW itu memang bagus banget. Bagus, bantu saya bener-bener. Bener-bener. Dari nol ya Pak ya. Ya, dari balik nol. lagi kerja. Orang tanah tuh alhamdulillah Pak kesana kita disambut dengan baik. Kitanya Apalagi juga nggak tahu kan Mas kalau memang ada program seperti itu tuh nggak tahu sama sekali. nggak tahu. Soalnya kan namanya kaki palsu itu buat kita itu kan awam mas, kita nggak tahu mau cari di mana. Iya. Kayak Karena gimana? kaki palsu butuh, tapi buat orang yang butuh juga. Betul. Iya. Bayangannya tuh makainya itu apa langsung cek Kayak sepatu. ternyata enggak, harus dicetak dulu, harus di ini Terapi dulu. terapi ada ininya, Penyesuaian olahraganya dulu. biar kuat ototnya. Iya, jadi memang kalau ada kaki palsu tuh memang relatif dari dokter ortoped itu Betul. turun terus. Iya. Rahab, terus okupasi, Okupasi. fisioterapinya. Saya pesan kaki palsu di dokter yang di RSPP ya. Oh. Saya nanti akan cari rekan saya gitu. Pas tahu Bu Linda gini, udah kamu ini aja, Bu Linda aja, ya udah dia menjamin kan, ya Iya. udah saya ikut terapi. Tapi apa nanti terapinya nggak di sini Pak, kemungkinan Nggak terapi apa-apa, di ikut aja, Bu. Cipto. Nggak apa-apa Bu, Yang ikut aja, yang penting penting masih wilayah Siapa Jakarta yang bisa terapinya balik gitu. kerja. Yang penting bisa kerja lagi, oke dah. Terus Bu Linda kan survei ke kantor, kebetulan di sana ya alhamdulillah orangnya disambut dengan baik dengan adanya ini. Manajer sana juga terbantu, jadi nggak bingung cari kaki palsu gitu. Ya udah tanda tangan, kita langsung ikutin apa aturannya dari BPJS Tenaga Kerja ke terapi Iya. tuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. dari manajer pun Pak Felix itu juga nyemangatin saya, semangat Mas. Nanti kita bisa kumpul lagi. Alhamdulillah dari situ saya jadi ya baru sembuh. Udah mulai tergambar ya Pak. Aku nggak mau kayak gitu terus. Dan setelah amputasi itu enteng mas, saya udah pakai celana, udah pakai tongkat bisa kemana-mana. Mau tuh masih pakai pen itu kaki rasanya berat, terus ini bisa masuk keluar segala macam. Jadi sakit ya Pak. Susah deh. Setelah pakai kaki palsu malah ya udahlah. Tapi Bapak pakai kaki palsu itu setelah berapa bulan ini Pak? Apa namanya berapa bulan pengobatan?
kayaknya masih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Kalau saya Udah amputasi. banget ya? Iya. oh, 1 Makanya waktu bulan. itu saya bilang ke Bu, ini kan amputasi baru. Gimana? Terus konsultasi sama dokternya. Intinya luka bekas operasinya dulu kan. Ini udah gimana dok, lukanya boleh enggak kalau kita ini? Saya sebenarnya udah, aduh, iya enggak sih, namanya riwayat merawat dari nol, dari yang luka seperti itu. Aduh, ini tinggal sembuhnya, masa langsung diinin, katanya nanti ada lecet, nanti gini. Iya, Udah, bismillah aja kalau dokter udah bilang udah siap. Ya memang awalnya juga sakit ya, memang luka operasi baru. Ketekan kayak, tapi ya memang dari alhamdulillah dari Mas Dana, dari Mas dokternya juga tidak memaksakan. Kalau sakit ya jangan dipaksa. Iya. Dari mereka juga enak, jadi ngasih tahunya sambil nggak memaksa dulu. Iya, nggak boleh kita paksain juga. Orang saya masuk kerja seminggu itu masih belum pakai kaki palsu, masih pakai tongkat. 2 hari itu diantar istri saya sampai pulang. Jadi masuk pertama itu saya nggak full kerja. 4 jam. Nanti naik lagi 1 Naik. minggu. Naik 6 jam. 6 jam. 5 jam. Satu program kita juga itu. Iya. Nggak boleh langsung full. Ya alhamdulillah dari manajer juga, ya nggak apa-apa buat buat saya izinin gitu, ya udah. Terus seminggu kemudian pakai kaki palsu diantarin ke rumah kok sama Mas Dana, Mas Ketua itu diantarin. Pak pakai aja buat kerja. Boleh nih Mas. Senang banget saya bisa jalan jadinya. Belum tuh tongkat berkurang 1 udah. 1 udah. Bawa 1 terus masih naik taksi masalah ya. Masih 1 Masih minggu. taksi. Yang kita pendampingan itu udah berapa lama masuk, Pak? Kan kita ada pendampingan. Yang Mas Adi baru masuk gitu ya. Iya. Itu udah berapa kali? Lupa saya. Sudah mau akhir kayaknya ya. Lu kayaknya udah bisa jalan, udah bisa naik Itu motor. naik motor kan pas dia ngedampingin itu. Iya. Mas Aldi tuh. Iya. Itu udah berapa bulan ya, lupa saya. Oh, itu udah berbulan-bulan. Enggak sih. Belum. Oh. Itu belum lama juga lo tuh pakai kapak. Belum lama maksudnya. juga. Terus yang Mas latihan jalan itu yang turun tangga. Tuh. Ya dari situ naik motor aja bisa, pergi jalan. Iya. Udah semangat akhirnya Januari kemarin itu saya baru naik motor. Oh. Saya beraniin Mas. Saya nggak ada mikir trauma, banyak yang nanyain. Yang trauma saya. Trauma ini. Jadi sekarang saya udah nggak ada shift. Kan kalau dulu kan saya masih di shift 1, shift 2. Sekarang kalau untuk saya nggak ada shift. Pagi aja berarti. Pagi terus karena kejadian itu kan malam. Ya mungkin kan mereka kan takutnya saya ini trauma. Kalau saya sih jujur nggak trauma, cuman kalau istri yang masih takut gitu. Jadi Tapi alhamdulillah perusahaan support banget ya Mas. alhamdulillah itu juga sudah saya Pak Felix atasan juga kalau saya nggak di shift karena kondisi kayak gini, walaupun pakai motor juga namanya kita kondisi malam pulang kerja malam kan Iya. malam janganlah udah. Karena sebenarnya emang risiko malam tuh kan karena kerjanya kencang, orang sepi Iya, jalanan. Betul Mas. Gitu. Kita kan juga kalau nggak kencang kan namanya lagi musim begal begini kan, yang diincar itu kan motor lagi pelan. Iya. Kalau nggak kencang kita diuber, Serba salah. gitu. Ya, waktu itu memang pas lagi nggak kencang sih naik motor, nggak tahu dah. Lagi musibah ya bagaimana lagi. Ya sampai sekarang pun alhamdulillah kerja saya lancar, nggak ada gangguan. Udah kembali bekerja lagi ya Pak ya? Alhamdulillah sudah setahun lebih, sudah pulang kampung juga naik kereta. Waduh. Desember kemarin saya liburan, anak udah nggak betah di rumah, ayo kita pulang ke kampung Habis aja. itu nggak bisa lagi. Habis itu pandemi, Gak bisa balik lagi. nggak bisa balik lagi, bukan nggak bisa, emang belum bisa. Iya, belum bisa. Dari kantor juga belum izinin untuk keluar kota. Iya. Kayak gitu ya udah saya tahan dulu sampai benar-benar normal baru kita jalan-jalan. Gitu. Iya. Mendingan begitu Pak. Saya coba berjarak jauh juga alhamdulillah aman kaki Aman. palsu. Sempat ada ini nggak Pak? Adaptasi pas lagi pakai kaki palsu itu lama nggak sih Pak? Enggak sih, lecet sekali doang pas Masih terapi. ada, tapi ya alhamdulillah nggak sampai ini. Iya. Pas ganti. Namanya benda asing ya Pak. Iya, paling Sama kayak sepatu baru. Iya. Pas ganti slot yang Sepatu baru. ganti slot yang kedua itu kan Mas Dana ke Progadung. Sakit sebentar doang, saya mau jalan terus, hilang sudah. Lecet dikit. Lecet dikit, Cuma saya kan yang takut, soalnya lecetnya pas bekas jahitan. jahitan. Tapi ada obatnya, ada obat dari dokternya Pengering. dikasih kayak salep, Pengering. pengering. Alhamdulillah kering langsung.
sampai sekarang kan Sampai sekarang. nggak ada kendala. Waktu itu juga masih ada benangnya sisa. Ada benang susah saya cabut sendiri. Cabut sendiri. Iya. Sendiri kuku. Apa? Pinsek. Oh, pakai Pincet. Pinsek khusus yang memang khusus. Pokoknya alat-alatnya Dokter kalau dari mana? apa buat ganti perban apa itu kan sendiri kan Ah, sterilin sendiri. steril. Kotak Jadi, gitu. pakai itu nggak dicampur yang lain. Jadi udah berapa lama nih Pak pakai kaki palsu? Setahun lebih. Udah setahun lebih, Mas. Kapan sih Pak pertama kali pembuatan? Maret itu amputasi ya. Maret. Pokoknya Maret sebelum 2019. 19 sebelum pilpres itu loh, bulan April mas. Maret kan amputasi. Maret apa April sih lupa. Pokoknya di antara itu Maret 2019. Sudah setahun lebih berarti. setahun lebih. Terus nyetak itu pertama kali di rumah. Iya di rumah. Juli juga kan masuknya Juli itu. Maksudnya 1 Juli pas. 1 Juli masuk. 1 Juli masuk. Kan belum pakai. Itu masih Belum. proses. Masih proses. Jadi nunggu alatnya itu katanya masih indah dari luar kan. Sempet sebulan apa yang Sekitar nunggu. Agustus. Itu pun udah datang barangnya juga saya belum pakai karena kan mungkin masih nyetak apa masih di setting lagi. Masih produksi. Kan tadinya kan belum masih belum double socket tuh mas. Iya, masih satu ya. Dikiranya kan kaki saya ini kan lurus. Ternyata unik. Ke dalam ya? Dokter Fitri tuh lihat kaki bapak kok saya ngeliat beda ya pak sama kaki yang lain. Dok, paha itu lurus. Tapi dia di wadekul. Ini di sini. Iya. Ini kaki palsu dia. bikinnya itu soketnya juga agak susah. Susah nah. Oh Mas Dana, ini nggak langsung lurus apa Iya. juga. Nah lurusnya itu pas posisi lurus nggak bisa mancing. Ditekan Oh, itu iya. nggak bunyi klek. Klek pun sekolah sekali dah. Mancing sekali dong, nggak bisa ke dalam lagi. Wah jadi paksa kalau gitu pak, jadi paksa. Kita rubah lagi itu masalah konsultasi. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Double socket. Saya tanya kalau double socket itu bagaimana mas nanti? Apakah terlalu besar atau mau apa kecil seperti ini soketnya? Sama bapak kayak ini, cuma bedanya bapak ntar soketnya 2 karena bentuk kakinya belok, Iya. gitu, belok ke sana. Jalan sih tetap lurus, cuman kakinya tuh tulangnya tuh aneh gitu. Makanya walaupun pakai kaki palsu jadi jalan kayak normal Iya, gitu kan, jadi betul. nggak aneh gitu. Kayak kita mimiknya hampir sama lah sama kaki satunya. Iya, kan settingannya kalau sampai sempat nanya saya mas nih kalau mau nurunin ini bagaimana? Nyeting ini yang footnya ini yang muter itu yang telapak ini aja apa bukan yang ini aja. Kalau ini yang atas ini tes saya yang berubah-ubah sendiri gitu. Ya udah, Iya. saya dari SPS video saya tulis bisa ini Jadi belajar. memang ada bagian yang boleh di Iya. sama Pak Seri, ada yang nggak boleh. Iya, jadi saya jadi, yang gampang aja mas, yang gampang saya benerin ini aja pak, yang gampang dibenerin yang putaran ini aja, yang foot ini yang Iya. ini kan Kalau gitu. keluar di dalamnya. Sama naik turunnya itu kan. Tapi saya spidolin dulu, nanti kan kembaliin semula. Iya. Spidol, dari segini turun sebentar lurusin, namanya lurus gini. Oh ya udah, Iya. gitu. Sampai sekarang alhamdulillah pas. Jadi kan waktu itu kan apa kurang tinggi, jadi mesinnya tuh udah mentok. Apa saya tinggiin soketnya ya, jadi kan kalau soket tinggi besi bisa dimainin naik turun kalau tinggian dan pendekan. Kalau udah ini pendek, di sini udah pas, kita nggak bisa naik turun kan sekali lagi. Ya udah, mau nggak mau saya minta request sih. Final ini saya tinggiin lagi sama Mas Ketut, bilang gitu ya udah nanti dibikin lagi dengan tinggi lagi ininya gitu soketnya. Mungkin ini dari teman-teman mungkin ada yang bertanya Pak, kalau kaki palsu itu berat nggak sih Pak? Awal mula itu Iya. pakai berat kan Adaptasi. belum tahu kan rasanya bagaimana kaki palsu itu. Kata Bu Linda pakai itu berarti berapa sih Bu? Berapa kilo? Sekilo setengah bagaimana? Wah lumayan ya Bu ya. Ya namanya besi saya pakai. Awal mula emang berat, wah, beda ya kaki buatan manusia sama kaki ciptaan Allah gitu kan. Ya, beda. Tapi lama-lama saya angkat gini, kan namanya buat terapi kan Mas, kan sempat terapi kan. Iya. Jadi kan otot mungkin udah biasa angkat berat, ya Beban. udah enteng gitu. Sempat buat lari di sini Mas Dada kan kaget. Bapak jangan Pak jangan lari, saya mau nyoba Mas gitu. Kaget dia orangnya. Kan akhirnya udah lari gitu. Nah, saya niat dari hati, saya mau harus bisa jalan. Kalau bisa lari saya lari gitu. Gitu. Boleh bagus gitu.
alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada lecet sampai sekarang pun nggak ada lecet lagi. Ini pegel biasa. Pegel, kalau pegel biasa. Kalau untuk teman-teman yang belum yang nggak punya kaki palsu, kalau mereka pakai palsu nggak apa-apa, lama-lama terbiasa kok, nanti juga enteng. Nanti biasanya kalau udah adaptasi nempel ya Pak. Nempel udah kayak kaki sendiri. Iya. Ini aja rasanya masih utuh kaki saya, masih berasa masih utuh gitu. Iya katanya gitu Pak. Masih berasa. Soalnya kan kata dokter itu sarafnya itu nggak dibuang, Sarafnya nggak hilang. cuma ditempelin di sini. Kan masih ada nyambung gitu ke sarafnya. Iya. Kadang merasa kesemutan sampai ujung. Iya, karena kan pikirannya kita hidup udah 30 tahun, 30 tahun ini pakai kaki. Di pikiran masih ada kaki kita. Orang rasanya gatal di bawah. Ujungnya. Kan ini di foto beda mutasi mas. Saya nggak segatal di telapak. Saya garuk nggak bisa, nggak berasa. Nggak berasa gatal. Gatal Masih suka berasa ya Pak? Iya. Oh. Gatalnya di telapak gitu. Dan pernah juga pas Jumatan itu saya bawa kursi, saya duduk sebelah itu, mas saya ngeliatin terus. Setelah selesai sholat Jumat itu nanyain, Pak, kaki palsu berapa harganya? Oh, Nah itu tuh. nah itu saya kurang tahu mas kalau harga. Ini saya dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau untuk beli saya di Ortocare. Kalau mau bapak cek Ada website. ada websitenya, ada di Pantai Kapuk. Kan buat siapa? Buat ponakan saya mah di mana, di Banyuwangi masih. Oh, bisa kok mas, nanti kan terapi dulu gitu. Ya udah deh, emang kenapa mas? Kecelakaan juga di sekolah apa gitu. Sebenarnya banyak yang butuh info tapi minim Iya. aksesnya. Terus soalnya orang kecelakaan atau orang tidak punya kaki itu kan nggak banyak gitu kan. Iya, banyak teman-teman yang mau butuh kaki palsu ke Ortocare aja. Jadi Enak-enak orangnya kok. Jadi ngiklan Ramah-ramah, nggak apa-apa. Saya ngerasain sendiri loh, enak, nilainya dengan bagus. Terus kalau emang teman-teman belum bisa kesini ya bisa hubungi aja di Ortocare-nya. Memang kita sih pelayanannya Ortocare memang udah mulai ke pelosok-pelosok sih Pak. Karena Bagus. kita sudah mulai pengembangan BPJS Tenaga Kerja juga kan kita udah seluruh Indonesia. Kemudian makanya dari situ juga kita udah mulai menaruh representatif kita Iya. di wilayah-wilayah kayak Sumatera, Sulawesi gitu. Makanya banyak yang bilang kaki palsu coba aja di tempat lain. Gua nggak mau. Ntar kalau gua beli mahal terus nggak cocok bagaimana? Iya. Udah ikut ini aja. Yang bikin dari sana ya beli di sini aja. Pokoknya satu aja beli, nggak usah beli tempat lain. Takutnya ntar kalau beda ukuran kita nggak enak pakai, sayang kan mas jadinya. Iya. Ya udah. Sebenarnya kalau kaki palsu itu kan emang kita juga Pak, kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk beli yang mahal kayak Pak Suheri dapat dari BPJS Tenaga Kerja. Terus tapi kan kita karena memang kita banyak produk, maka kita juga memikirkan BPJS Tenaga Kerja hanya menanggung sekali ya Pak ya. Yang selanjutnya itu akan dibiayai oleh mandiri. Makanya kenapa kita distributor tuh alat banyak masuk, mau dari Cina, mau dari Jerman, mau dari mana aja, mau yang murah, mau yang mahal gitu. Jadi nanti ketika long time-nya dia pakai ternyata mungkin keuangannya tidak sesuai dengan yang sekarang, bisa digantikan ya yang lain, tapi tanpa mengurangi fungsinya gitu. Iya. Kita kan sebenarnya fokusnya ke fungsi bukan ke brand. Iya. Kayak gitu. Jadi mau yang berapa aja pasti ada. Pasti ada. Banyak kok juga. Dari yang murah sampai yang mahal. Ada, iya. Gitu. Kalau untuk kesan dan kesan untuk BPJS Tenaga Kerja gimana nih Pak? Kesannya sih ya sampai saat ini sih pelayanannya bagus. Alhamdulillah didampingi juga dari terapi, konsultasi dengan dokter pun dicari yang terbaik gitu sampai semuanya sampai kerjaan pun didampingi sampai yang latihan jalan kayak biaya operasi gitu kerja alhamdulillah sampai sekarang sampai saya sembuh ini kita biaya ditanggung semua kita paling beli obat pun juga Direimburse ya? Iya. Kecuali yang tidak Kosmetik. masuk daftar. Iya. Iya. Yang paling banyak waktu itu dari bedah plastik. Kebanyakan obat-obatnya kan masuknya ke kosmetik. Yang herbal gitu ya bukan? bukan Ada yang herbal, Ada ada yang herbal. apa waktu itu
asap yang salep yang kecil. salep-salep gitu. Oh, kalau kosmetik sama herbal kan emang nggak di ini. Iya, nggak nggak masuk. Kalau kimia masuk baru ke kimia. baru di Pas cover. udah plastik memang Banyak yang kosmetiknya. Heeh. Oh. Gitu. Ya tapi cuma beberapa sih mas, iya enggak. nggak banyak gitu. Cuma dari kantor juga nyaranin kalau ada obat yang beli sendiri kan, cover aja di Ada pengobatan. ada pengantin pengobatan. Minta ini aja kita sih, iya di. Kadang saya juga merasa nggak enak kalau bentar-bentar saya minta reimbursement dari kantor, saya udah dibantu. Nggak dipecat aja tuh udah Udah sangat bersyukur banget gitu, saya nggak mau banyak hitung-hitungan lah. Iya. Sering ditawarin gitu kan, sampai biaya ambulan pun saya ditawarin, ambulan berapa sekali? Iya, ambulan. Oh. Nggak usah. Minta dikasih aja, ntar diganti dari. Sebenarnya dari Nggak usah. ambulannya alhamdulillah dapatnya free. Cuma kan kita Ya, tahu salah. inilah mas, namanya juga mereka nolong kita ya, masa nggak Iya. ada bensin apa istilahnya rokok gitu. Dari kitanya sendiri adalah kesadaran. Iya. Orang dari bapaknya ini dari tempat tidur Heeh. itu masuk ke rumah sempit itu digotong Digotong sama ke pihak mobil. ambulan. Oh ini tuh udah kayak bayi jadi tiduran, Iya. digotong pakai itu yang tempat tidurnya drag bar, masuk ke rumah Masuk sakit. gang, masuk ke dalam rumah mas. Di jalan ya pakai drag bar, digotong pakai ke mobil, terus kursi roda dari tidur duduk jalan. Alhamdulillah semua orang-orangnya yang saya dapat dan temui itu alhamdulillah enak-enak banget sih Pokoknya pokoknya. Pak ya. Jadi Semua lancar semuanya. semua. Jadi dari situ saya juga sampai dari badan kurus gemuk lagi mas. Jadi gemuk, kurus, gemuk lagi. Habis badan saya tuh pas lagi. Karena pas lagi sakit, iya. Nah, Pikirannya kemana-mana Pak. Pikiran enggak ya? Pikirnya nggak terlalu makan. Oh, makan, malah jadi nggak nafsu makan. Ngerasain sakit. Ini Oh. saya 2 bulan pertama itu dia cuma tiduran. Posisi kaki harus di atas jantung, jadi diganjel. Nggak boleh turun, nggak boleh kakinya. berada di Terus jantung nggak boleh. duduk begini tuh nggak boleh karena nanti jantungnya lebih tinggi dari kaki, pendarahan. Iya. Jadi cuma sandaran kakinya pokoknya harus lebih tinggi dari jantung. Karena sekali duduk darahnya langsung keluar. Keluar mas. Ngacor. 2 bulan tiap malam perih, Malam tuh nggak bisa nyeri, tidur. sakit, minum obat anti nyeri itu yang Campur habis, dosisnya Mas, tinggi, obat-obatannya itu pokoknya lingkaran merah semua. Makanya tuh yang bikin kurus itu kita sebenarnya sih makan sih enak nggak enak ya. Cuma yang bikin ngerasain malamnya tuh mas nggak bisa tidur saya Tiap malam. tiap malam. Yang ngeluh. Kalau ini apa mungkin kalau pagi siang gitu kan agak apa sih keselimur sama suasana. Udah ada Iya, jadi gitu. pikirannya terpecah. Oh, Kalau iya. malam kan fokus. Fokus Malam istirahat, kan sepi, sepi. jadi nggak ada suara-suara. Rasa. Rasanya di sini. Semua. Pernah tidur pun saya sampai miring kan tempat tidur itu kan lurus ke sana. Kaki saya nggak ke bawah begini. Saya tidurnya Lupa Oh. jatuh baginya. jatuh. Ya. Tapi enak juga kadang posisi gitu. Karena gimana lagi ya saya mau lurus juga saya serba salah. Kakinya rasanya nggak enak, perih, pegel. Duh nggak enak dah kok digerakin dikit itu rasanya karena tulang gini cetuk gitu. Kalau hujan ya, Kalau hujan hujan sama ngeluh, pas petir dingin gitu. dingin, rasanya nggak enak dah. Soalnya pennya luar dalam. Iya, kan yang di Pennya besi-besi saya tinggi-tinggi. Kayak tiang listrik, iya portal yang itu. di dalam juga ada beberapa, ada kawat ulirnya juga. Tanam ya tuh. Setelah mutasi alhamdulillah. Oh. Makan tambah banyak makannya. Iya. Itu video yang saya lihat tadi tuh saya masih gemuk banget ya. Gemuk banget itu. Gede Ada banget. kegiatan cuma di tempat tidur 9 bulan ya. Pas ditawarin Bu Indah, "Oh, Mas kerja." "Boleh, Bu. Saya udah bosan di Oh, rumah." Bu. "Oh, Bu. Yaudah nanti saya ke kantor dulu, ke kantor Bapak." Kata saya Mas itu. Jadi Bu Indah itu masuk kerja juga nggak asal masuk. Dia minta izin dulu dari perusahaan tempat saya kerja. Ini Pak Heri akan masuk tanggal segini-segini. Tapi di ini dulu, program dulu, Di program dulu, adaptasi, tolong sekian dibantu. jam, sekian jam. Jadi Evaluasi dulu, nambah lagi jamnya. alhamdulillah Mas ya, sama tuh benar-benar teman saya tuh ngertiin gitu loh. Iya. Ya nggak apa-apa selama itu buat kebaikan saya, nggak apa-apa gitu. Tolong
bantu teman-temannya Pak, nanti Pak Heri kalau ada apa-apa, iya saya bantu. Malah dokter yang di Pertamina, dokter Angga nanya, Bapak kok bisa sih Apa tuh? dapat ini kaki Pakai PTW. palsu? Oh. Kaki palsu yang ini yang begini kan dokter tahu ya Mas ya Iya. kualitasnya. Iya. Kita nggak tahu apa-apa. Tahu. Bapak kok bisa dapat yang begini Pak? Dapat pendampingan begini Bapak ikut program. Dok, saya itu sampai sekarang nggak tahu apa-apa. Saya cuma ditelepon, ya saya nitipin. Bagus tuh katanya. Enggak, soalnya ada pasiennya yang ya yang itu nyari gitu tuh gimana gitu. Ada pendampingan. Ada pendampingan. Iya. Cuma sih sebenarnya bingung juga ya kalau ada Nah, pendampingan itu. tuh bingung dari kita pikirannya udah kemana, terus apa namanya ditambah lagi kita harus kayak gimana, gitu. Nah, Terus itu. kemana nyarinya kan? Kita Iya. nah, dokter sampai bilang ya, dokternya sampai bilang bagus Pak, pendampingannya didampingin dari datang ke rumah sakit, ditemuin dokternya. Kan diledekin sama susternya. Apa bilangnya Mas ini? Minta yang bagus apa gitu. Mas yang bagus lagi apa sih? Iya, alhamdulillah sejauh ini ya Pak ya. Iya. Pendampingan mulai dari rumah sakit, kemudian dokter, Kerjaan juga mendukung keluarga. keluarga. Yang usil anaknya. Anak Kalau saya, waktu ada pennya itu disentilin. Ngilu loh Pak. iya di yang ngilu. Pakai spidol tik 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 gitu nyala. Tapi anak saya kan dijelasin sama dokternya, kakinya gini-gini ya. Kakinya kan ada satu, kan pakai kaki palsu bisa jalan. Yang gimana kamu? Gak apa-apa ya, aja kayak gitu, gak apa-apa. Dianya nggak apa, jadi malah lingkungan kan, namanya bocah, anak-anak itu kan bergaulan sama bocah-bocah. Bocah kan polos, nyeplos apa adanya. Ih, bapak lu begini. Iya. Asik. Kalau saya nggak bisa kontrol orang luar, yang saya kontrol orang saya. Iya. Ya sampai sekarang. Jadi anak saya kalau Galakan dia. galakan dia. Jadi kalau ada kaki robot gitu. Biarin bagus. Bagus. Malah dibentak anak saya. Oh, apa lu? Ini nggak galakan dia, mas saya mah santai aja. Oh iya. Mungkin Saya udah jangan galak-galak. jangan galak-galak. Apa-apa, Mereka tuh kan bagus. belum tahu gitu. Kalau saya bayi kaki palsu, dek bayi kaki palsu saya mau nyuci Kita ini. buat mainan, buat nendangin dulu. Ada. Jangan gitu. Mau nyuci itu karetnya itu kan malah saya cuci setiap hari gitu. Dia udah ngerti, dibawain simpan yang benar, tahu dia. Yang dibuat mainannya aja. Alhamdulillah dari semua keluarganya juga support banget ya Pak. Bapak saya tadinya nggak terima, Ya pasti. nangis kan, namanya anak dari kecil terus besar gak ada kaki. Iya. Oh, iya. Saya jelasin. Yang bikin nggak terimanya itu memang dari yang nabrak itu juga attitude-nya kurang. Berapa ikan baiknya nggak ada gitu. Jadi ya, ya udahlah, saya nggak mau mikirin. Itu urusan mereka aja, nggak di atas. Gitu, Nggak mau ini. sampai Tapi kalau orang. emang dari orang tua kan, kok gitu loh gregetan. Tapi emang nggak ada diantarin sampai rumah sakit gitu Pak? Sama-sama ke UGD mas. Oh sama-sama. Cuma dia nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kita cuma pegal-pegal doang. Cuma yang di situ sebelahan horden Hah? melihat kondisi saja enggak. Oh. Saya nggak masalah. Tapi dia ketawa. Bahagia gitu. Ketawa. Anak muda gitu Pak? Kenapa? Anak muda? Anak muda. Ada. Oh. Seusia masnya. Oh. Segitu. Cuma yang saya sih nggak ini ya terserah kamu mau apa monggo. Cuma satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang dia bilang waktu saya mintain pertanggungjawaban soalnya jelas bukan salah benar kan. Kondisinya lebih parah siapa? Dia nggak apa-apa, dia bawa temennya, manggil teman-temannya. Dia bilang, ini gimana suami saya nasibnya? Biaya dari mana? Ini nggak cuma 1 juta 2 juta loh. Kakinya seperti itu hancur. Ya udah Bu, kalau ibu nggak ada biaya, bapaknya pindahin aja ke rumah sakit yang lebih murah. Udah gitu. Saya giniin. Memang kalau ada bapak sama suami saya itu mau tanggung jawab. Mau ngasih makan saya sama anak saya. Itu malah teman-temannya yang dia panggil harusnya buat backup dia kalau ada apa-apa saya cuma ibu-ibu pakai daster dan mau tidur dibawain mas-mas gede-gede badannya ada berapa orang. Lu mau ngapain? Itu
malah mereka yang iba dan mereka ngumpulin uang Ngumpulin buat duit mas saya. malahnya. Itu ngasih tahu tanpa spontan mereka. Jadi dikepelin ke saya, Bu, ini Malah yang baik teman-temannya. saya nggak bisa bantu apa-apa, Bu, ini buat tambah sedikit. Makasih mas. Yang lihat ke saya itu temannya dia. Dia Bukan kan nggak keluarga. sekeluarganya, enggak. Bapak ibu padahal sama-sama istilahnya sama-sama orang Jawa Timur ya. Oh, bukan orang nggak punya loh ya, punya usaha percetakan. Ada. Di Instagramnya ada saya lihat ada. Terus ya udah Bu, kita bantu aja 10 juta. Nah karena si ibunya tadi tuh sempat mergokin temannya habis ngasih saya amplop. Jangan dulu, enak aja begitu. Diambil lagi sama si ibu itu. Terus mungkin nggak tahu mereka ngobrolin apa kan di sebelah gitu. Tahu-tahu yang bapaknya tadi mau ngasih saya 10 juta, dikurangin itu cuma 5 juta. Bu, tadi bapaknya lu bilang mau ngasih 10 juta ke saya, kok kenapa jadi 5 juta Bu? Setelah ibu tahu masnya ini ngasih ke saya, diem kan dia. Bu, uang segini itu tuh belum bisa nyukup buat masuk aja, saya harus DP 50-60 juta. Hampir 100 Gitu. mas. Masuk malam info untuk bisa ke kamar kan dan ditindak, masih ibu berani begitu. Akhirnya dikasih. Udah katanya besok yang mau Nengokin ke rumah ke situ sakit. lagi nggak ada. Sampai sama sekarang, sekali. Ini nggak ada. Mau minta maaf waktu itu. Enggak ada. Malah waktu mau ngambil motor itu kan harus ada kedua belah pihak. Dia bawa teman juga tuh, bawa rombongan. Ngapain kalau polisi mau musuh ngebukin orang nggak mungkin kan? Itu uang ya ngasih berapa? 3 juta ya? 3 juta buat ngambil motor. Udah cepet ngambil motor doang. Udah itu doang. Udah habis itu udah nggak ada. Sampai sekarang udah enggak. Waktu rumah sakit pun bilang katanya mau nengokin, mau minta maaf. Enggak. Ya udahlah saya ikhlasin. Itu urusan mereka sama yang di atas aja. Yang penting saya udah sehat, bisa jalan Itu doang, lagi, Pak. Sembuh udah. sembuh, bisa kerja lagi, cari duit lagi buat keluarga. Udah aman udah saya tuh udah. Itu yang emosi itu tetangga-tetangga dekat rumah. Pak. Teman yang nggak terima, tukang ayam nggak terima, mau dibacokin katanya, udah langsung Pesanggerahan mana? Saya pesanggerahan Pak. Udah biarin aja. aja. Yang nggak terima malah teman-teman sama Iya. orang lain. Didoain gitu, janganlah doain mah yang bagus-bagus, balik ke kita Aja. dia bagus. Kalau Iya. nggak nyampe ke mereka, kalau doain jelek nggak nyampe mereka, jeleknya ke kita nanti baliknya. Iya, udah lah ikhlasin aja. Yang penting kita udah sehat, udah cari duit lagi, bisa main lagi, jalan-jalan lagi. Alhamdulillah lah, yang penting masih selamat dah pokoknya gitu saya. Gitu. Itu buat teman-teman, makasih juga nih untuk Pak Heri dan Sama-sama. istri tercinta udah Sama-sama. berbagi pengalaman yang luar biasa Iya. pada hari ini. Jadi buat teman-teman di sana coba bisa lebih mungkin dari nonton video ini jadi bisa lebih menghargai orang ya Pak ya. Iya, betul. Lebih berhati-hati dalam berkendara maupun mengerjakan sesuatu apapun gitu, karena memang mungkin bagi kalian yang mungkin tidak terkena imbasnya, mungkin mereka menganggap seperti biasa aja. Biasa aja. Cuma mungkin keluarga yang terkena imbasnya kan merasakan mungkin sesuatu yang luar biasa, yang itu aja sih. Pokoknya untuk pesan yang kakinya akibat kecelakaan transportasi, gak usah patah semangat, Patah semangat. tetap semangat aja, tenang aja, kaki palsu ada, bisa jalan lagi, saya bisa naik motor lagi, semangat pokoknya ya, gitu aja. Salah lari lagi ya Pak ya. Iya. Bisa. Dari kecil, emang support lari dari kecil kok Pak? Iya. Kaki palsunya. Pokoknya kita gak usah mikir yang enggak, kita bisa jalan lagi, udah sehat, jalan lagi. Udah. Semoga semuanya jadi pengalaman hidup yang Amin. Amin mas. Amin. Intinya semua itu cuma titipan. Iya. Titipan. Saya cuma bilang itu ke bapak. Semua titipan, nyawa titipan, kakimu sudah diminta sama yang punya. Sampai teman saya pun, saya diledekin teman saya, Mas Heri yang udah duluan kakinya nih. Jadi teman saya sebelah, Mas Heri udah duluan kakinya. Gak apa-apa, buat amal di sana gitu. Alhamdulillah, semoga semuanya Pak Heri dan keluarga Iya. sehat selalu. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Otorcam tetap maju. Amin. Banyak BPJS juga, BPJS tenaga kerja tetap maju. Program RTW-nya sukses terus dan Otorcam sukses terus. Banyak yang mengenal Otorcam. Pak Heri dan istri, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Teman-teman, kita tutup mungkin video sharing ini
Mungkin ada kata terakhir dari Pak Soli atau Istri? Ya, Tetap semangat. tetap semangat aja. Jangan ini, jangan patah semangat pokoknya gitu aja. Ikhlas ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.